Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofira Manti Safira. Saya mahasiswi Universitas Negeri Padang, jurusan D3 Akuntansi 2019. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang penganggaran modal untuk memenuhi tugas aplikasi komputer dalam bisnis. Nah, untuk teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa like video ini terlebih dahulu, komen, dan subscribe. Baiklah, saya akan masuk ke materi yang akan kita tuju, yaitu di sini adalah salah satu contoh kasus pada PT Hafiz Maulana. Ini adalah kasusnya, dan ini adalah laba setelah pajak tiap tahun diperkirakan, dan ini adalah pertanyaan dari 1 sampai 5. Di langkah pertama, kita akan membuat tabel seperti ini. Teman-teman bisa lihat contoh tabelnya. Lalu untuk pertama kali, di proyek A kita akan mencari depresiasi dengan menggunakan rumus. Depresiasi sama dengan initial investment dikurang nilai residu atau umur ekonomisnya. Yang mana pada sel ini, yaitu pada sel D9 ini, memasukkan rumus dengan sama dengan SLN kurang akan mendapatkan hasil pada proyek A depresiasinya sebesar 5 juta. Kemudian untuk melanjutkan pada tahun kedua sampai tahun ke-6-nya, kita cukup menarik ke bawah dan telah mendapatkan hasilnya seperti ini. Lalu untuk proyek B depresiasi ini memakai metode angka tahun. Pada sel I9 ini kita memasukkan rumusnya, yaitu SYD buka kurung G9 ini ada pada initial investmentnya 40 juta, kemudian kurang oleh enter. Di depresiasi di proyek B tahun pertama itu ada 10.285.714. Kemudian kita tarik juga yang sama seperti dilakukan pada depresiasi proyek A. Kemudian selanjutnya kita akan mencari cash inflow-nya. Untuk mengisi cash inflow ini di proyek A dan proyek B itu menggunakan rumus cash inflow sama dengan EAT ini ditambah depresiasi pada masing-masing proyek. Contohnya menggunakan rumus dengan klik ini, kemudian tambah klik enter. Begitu juga yang dilakukan pada proyek B. Rumus seperti ini, kemudian teman-teman bisa menariknya juga ke bawah dan lakukan juga pada proyek B, tarik ke bawah ini, dan teman-teman akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian untuk mencari rata-rata pada IAT ini, yaitu kita menggunakan rumus C9 ini. C9 terletak pada tahun pertama 5 juta, kemudian dibagi dengan C14, yang mana di sini adalah tahun terakhir, tahun ke-6 pada IT ini. Kemudian klik enter. Akan mendapatkan pada IT proyek A ini sebesar 5 juta. Kemudian pada untuk mencari rata-rata depresiasinya, kita menggunakan rumus yang sama, tetapi
selnya yang berbeda, yaitu terletak pada depresiasi tahun pertama, kemudian dibagi juga dengan tahun ke-6, klik enter. Kemudian untuk mencari rata-rata cash inflow ini juga menggunakan rumus yang sama, yaitu average buka kurung itu pada selnya E9, yaitu pada cash inflow tahun pertama, dibagi dengan E14 tahun ke-6. Lakukan juga hal yang sama untuk proyek B, tetapi di proyek B ini menggunakan rumusnya yang berbeda, yaitu sebelumnya kita itu menggunakan tanda bagi. Di sini juga menggunakan tanda bagi. H9 ini terletak pada tahun pertamanya, kemudian dibagi lagi dengan H14 atau pada tahun ke-6-nya. Dan klik enter. Lakukan juga hal yang sama pada depresiasi, yaitu sama dengan dibagi kurung. Setelah kita mencari rata-rata, selanjutnya kita masuk ke inisial investmentnya dengan menggunakan rumus sama dengan E7 dibagi dengan 2. Akan mendapatkan hasil sebesar 15 juta rupiah. Kemudian untuk mencari inisial investment pada proyek B-nya itu, kita juga menggunakan rumus J7. J7 ini terletak pada inisial investment 40 juta ini, kemudian dibagi dengan 2. Kita mendapatkan hasil sebesar 20 juta rupiah. Untuk mencari ARR dan kesimpulannya, kita buat formatnya seperti ini. Kemudian untuk ARR proyek A itu menggunakan rumus sama dengan C15 garing C6E16. Ini terletak pada rata-rata garing initial investment-nya, mendapatkan sebesar 33,33%. Kemudian untuk proyek B-nya itu juga menggunakan mendapatkan 25,42%. Lanjut untuk mencari kesimpulan pada proyek A dan proyek B, itu menggunakan rumus. Oke, ini pada proyek A-nya 15. Maka di kesimpulan proyek A itu dapat diterima. Kemudian lakukan juga hal yang sama pada kita menggunakan rumus seperti ini. Pada kesimpulan proyek B itu kesimpulannya itu ditolak. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke metode
metode payback period. Tapi sebelum kita masuk ke metode ini, teman-teman terlebih dahulu diharapkan mengganti sheetnya dengan ARR. Selanjutnya masuk ke metode payback period ini. Teman-teman diharapkan membuat format seperti ini. Kemudian untuk mencari proyek depresiasi pada tahun pertama itu hampir sama dengan rumus sebelumnya, menggunakan rumusnya yaitu sama dengan SLN lagi, kemudian buka kurung itu terletak pada initial investment, kemudian telah mendapatkan sebesar 5 juta rupiah. Kemudian seperti biasa teman lakukan atau menarik kotak ini. Kemudian itu juga berlaku untuk depresiasi B ini dengan menggunakan rumus dengan SGD. G9, kemudian tutup kurung 10 juta dan tarik juga, lakukan hal yang sama pada sebelumnya dan akan mendapatkan hasil sebelumnya seperti ini. Kemudian karena di sini berupa dolar, teman-teman juga bisa menggantinya dengan cara klik kanan dan pilih format cell. Format cell aku di sini memilih accounting. Kemudian teman-teman juga bisa ke custom atau juga ke accounting. Kalau aku accounting dan pilih simbol rupiah. Setelah mengganti yang format cell tadi, teman-teman juga bisa menggunakan custom, lalu dipilih simbolnya, kemudian masuk ke mencari, sebelumnya ternyata depresiasi ini juga belum diganti. Itu kita menggunakan format cell lagi, pilih custom dan pilih yang ada rupiahnya. Setelah itu kita lanjut untuk mencari cash inflow-nya pada proyek B, itu menggunakan rumus cash inflow atau sama dengan ambil it pada tahun pertama, kemudian ditambah dengan depresiasi di tahun pertama, kemudian klik enter, akan mendapatkan hasil sebesar 10 juta rupiah. Kemudian untuk mendapatkan dari tahun kedua sampai tahun ke-6 cukup menarik kotak hitam sampai ke bawah dan akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Lalu lakukan juga hal yang sama untuk proyek B-nya, yaitu sama dengan it ditambah dengan depresiasinya untuk mendapatkan 19.285.714. Kemudian tarik juga. Lanjut kita akan mencari rata-rata untuk it-nya dengan menggunakan rumus sama dengan kemudian buka kurung it C9 ini, kemudian dibagi dengan C14 atau ada pada it tahun ke-6 tutup kurung. Maaf karena ada kesalahan.
maka rata-rata investmentnya, ya rata-rata pada IT-nya telah dapat sebesar 5 juta rupiah. Kemudian untuk mencari rata-rata depresiasinya itu ada pada sel D15 ini. Kemudian rumusnya yaitu depresiasi pada tahun pertama dibagi dengan depresiasi tahun ke-6 kurung juga mendapatkan sebesar 5 juta rupiah. Kemudian untuk cash inflow-nya itu juga sama, kita akan mendapatkan sebesar ini juga. Dan untuk rata-rata IT pada proyek B juga melakukan rumus yang sama, dan begitu juga depresiasi dan cash inflow-nya juga menggunakan rumus yang sama pada proyek B, cuman formatnya terletak pada proyek B-nya. Rumusnya sama dengan kurung Setelah kita mencari rata-rata depresiasi dan cash inflow pada proyek A dan proyek B, selanjutnya kita masuk mencari initial investment. Itu menggunakan rumusnya yaitu ini atau E7 atau initial investment garing 2. Begitu juga dengan initial investment proyek B, sama dengan kita ambil yang di initial investment ini dibagi dengan 2 juga, akan mendapatkan sebesar 20 juta rupiah. Selanjutnya untuk PP atau pay proyeknya itu kita menggunakan rumus, untuk mencari payback pada proyek A ini itu menggunakan rumus E7 garing E16 atau yang pada initial investmentnya akan mendapatkan 2. Selanjutnya untuk PP proyek A ini, pada bagian PP proyek A-nya itu kita akan menggunakan rumus pada initial investment itu, yaitu sama dengan J7. J7 ini terletak pada initial investment, kemudian klik enter. Untuk cash inflow tahun pertamanya itu menggunakan rumus J9. J9 ini pada cash inflow tahun pertama, kemudian 10. Untuk mencari saldo cash inflow sampai dengan tahun keduanya, yaitu buat pada sel I22 dan ketikkan rumus I sama dengan 20 ditambah I21. Itu akan mendapatkan hasil sebesar 33.857.142. Kemudian untuk cash inflow tahun ketiganya yaitu menggunakan rumus J11 ini. Lanjut untuk mencari saldo cash inflow sampai dengan tahun ketiganya itu rumusnya yang mana di sini saldo cash inflow sampai dengan tahun kedua dan tahun ketiga ditambahkan, kita mendapatkan hasilnya sebesar 45.714.285.
Kemudian untuk mencari kelebihannya yaitu ketika rumus I24 dikurang I19, yang mana di sini saldo kas inflow tahun ketiga dikurang dengan inisial investmentnya. Kita mendapatkan hasilnya seperti ini. Lanjut untuk mencari kelebihan bulannya yaitu I25 terletak pada kelebihan rupiah, kelebihan dalam bentuk rupiah, kemudian garing I24 12. Maka kelebihan bulannya 1,50. Selanjutnya untuk menghitung payback peroid atau PP pada proyek B ini, itu kita menggunakan rumus 3 dikali 2. Pada proyek B terdapat hasilnya seperti ini. Kemudian untuk kesimpulan pada proyek atau pada sel 20 ini, itu kita menggunakan rumus hasilnya kesimpulan pada proyek A itu ditolak, dan pada kesimpulan untuk proyek B itu juga menggunakan rumus yang sama, dan pada kesimpulan B sudah dapat diterima. Kemudian selanjutnya kita akan mengerjakan metode IRR. Teman-teman buat format seperti ini terlebih dahulu. Kemudian untuk mencari depresiasi dan kas inflow nya juga sama seperti pada cara-cara sebelumnya. Karena menggunakan rumus yang sama pada contoh seperti AERR dan PP ini tadi, pada sheet ini saya langsung memasukkan atau mencarinya, dan teman-teman akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian untuk mengisi format pada proyek A di investasi awal ini, itu kita menggunakan rumus E7 juta, kemudian E9, kemudian untuk ini E10, lalu E11, E12, dan kemudian untuk mencari IRR aktualnya ini kita menggunakan rumus IRR, kemudian D19 dibagi D25 D26. Nah, sudah didapatkan pada IR aktualnya yaitu sebesar 24%. Karena tadi terdapat kesalahan, itu karena pada IR yang diharapkan dan pada kas inflow tahunnya itu ada yang salah, jadi IR aktualnya tidak ditemukan. Setelah kita mencoba mencari tahu kesalahannya, maka didapatkan pada IRR aktualnya sebesar 24%, yang mana rumusnya seperti teman-teman lihat sendiri. Kemudian kita masuk ke contoh atau ke investasi proyek B di investasi awalnya itu menggunakan rumus min C7
40 juta rupiah J9 J13, kemudian J14, kemudian ini 15%, kemudian ini rumus IRR sama dengan I19 itu terletak pada investasi awalnya, kemudian dibagi dengan I26 atau terletak pada IRR yang diharapkan, kemudian kurung, maka akan mendapatkan sebesar 22% pada IRR aktualnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke kesimpulannya. Kesimpulan ini caranya juga sama seperti pada sebelumnya, yaitu contohnya seperti ini atau rumusnya. Nah, di sini sudah didapatkan kesimpulan proyek A itu diterima dan kesimpulan proyek B ditolak. Setelah kita menyelesaikan IRR ini, selanjutnya kita masuk ke metode Net Present Value dan Probability Index. Yang mana di sini kita sudah mengganti sheetnya NPF, NPV, dan PI. Nah, setelah kita masuk ke metode Net Present Value dan Probability Index ini, sebelumnya pada metode-metode sebelumnya ini kita mencari depresiasi dan cash inflow sampai dengan rata-rata dan initial investment proyek A dan proyek B ini. Tetapi di sini kita tidak mencari lagi karena rumus yang kita gunakan sama dengan rumus-rumus sebelumnya, hanya saja sel atau formatnya itu kita menggunakan pada metode NPV ini dan PP ini. Nah, seperti teman-teman lihat sendiri, itu sama juga dengan rumus sebelumnya, dan juga pada proyek B juga sama. Selanjutnya kita mencari bagian format ini, yaitu dengan memasukkan atau isikan rumusnya di D19, yaitu E7 sama dengan E7, kemudian E8, maaf E9, kemudian E10, E11, E12, E13. E13 sini yaitu ada pada cash inflow tahun kelima, kemudian E14, dan untuk tingkat suku bunganya yaitu pada sel D26 ini kita ketikkan 15%. Selanjutnya untuk mencari NPV-nya yaitu pada sel D27 ini kita memasukkan rumus sama dengan NPV buka kurung D26. D26 ini pada 15%, kemudian D20 pada cash inflow tahun pertama sebesar 10 juta rupiah, kemudian dibagi dengan D25 kurung D19 akan mendapatkan hasilnya 7.844.827. Kemudian untuk kesimpulannya sendiri sudah didapatkan di NPV-nya yaitu diterima, itu juga menggunakan rumus yang sama pada sebelumnya. Kemudian untuk mencari PI-nya di sini itu kita menggunakan rumus sama dengan buka kurung D19 ditambah dengan D27. D27 ini terletak pada NPV dan D19 terletak pada investasi awalnya. Kemudian tutup kurung, garing D19 lagi, kemudian enter.
maka mendapatkan 1,26 dan kesimpulan PI pada proyek A ini dapat diterima. Dan lakukan juga hal yang sama pada proyek B. Nah, sekian hanya ini yang materi yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya mengakhiri materinya di sini, saya akan memberikan salah satu contoh soal, yaitu contoh soalnya atau latihan yang akan teman-teman praktekkan atau lakukan selanjutnya setelah memahami video ini. Teman-teman bisa screen atau SS atau picture latihan ini. Nah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Atas perhatian teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Dadah!